Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan dengan materi administrasi penilaian dengan dosen pengampu Pak Zuhri Pemuji MPDI. Perkenalkan, nama saya Amri Lili Estriana, NIM 1917407001. Saya dari kelompok 3 dengan fokus materi administrasi penilaian. Yang pertama adalah pengertian administrasi evaluasi, yang dimana evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Evaluasi dimaksud untuk menentukan nilai sesuatu dari hasil evaluasi. Kita dapat menentukan apakah sesuatu itu bernilai benar atau salah. Dengan kata lain, evaluasi dapat menunjukkan kualitas sesuatu. Kemudian, evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian dari program. Yang pertama yaitu program adalah rencana. Yang kedua yaitu program adalah kegiatan yang direncanakan dengan saksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksud untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan evaluasi, yang dimana evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, antara lain kegiatan bimbingan, terus kegiatan supervisi, kegiatan seleksi, dan masih banyak lagi, khususnya dalam kegiatan pendidikan atau pengajaran. Kemudian dalam kegiatan itu mempunyai banyak manfaat. Tujuan evaluasi program yang pertama yaitu untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan program. Dan yang kedua ada untuk menentukan kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program. Kemudian ada untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya. Evaluasi program mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yaitu bagi pelaksana program berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai tugas atau perlengkapan pertanggungjawaban dari tugas yang telah dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksanaan program mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan supervisi. Dan yang ketiga yaitu bagi evaluator luar dari dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi, yang dimana ruang lingkup evaluasi ini menghubungkan apa dan berapa lama evaluasi akan dilaksanakan, meliputi elemen-elemen yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan seperti kurikulum, strategi, terus ada metode, alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran, kemudian juga ada siswa dan guru.
Oleh karena itu, kegiatan evaluasi memerlukan informasi mengenai tujuan diadakannya program, strategi dan perencanaan, proses pelaksanaan, kemudian hasil dan dampak yang akan. Ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu short term evaluation, dilakukan sebagai kegiatan kick up. Waktu yang digunakan paling lama yaitu 1 minggu. Kemudian ada medium term evaluation yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu proyek kurikulum yang dapat dilaksanakan antara 1 sampai 4 tahun. Yang ketiga yaitu long term survey, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap sekolah yang melakukan suatu program dengan menggunakan berbagai instrumen. Tujuannya untuk mengumpulkan data secara terus-menerus tentang standar pencapaian tujuan pembelajaran di semua tingkatan dan semua bidang pembelajaran. Ya, materi selanjutnya yaitu pengertian administrasi penilaian dalam pendidikan. Ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu menurut Marito, yaitu penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian menurut Maulana, beliau berpendapat bahwa penilaian pendidikan adalah suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga seseorang pemimpin dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program. Program tersebut yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam dan ruang lingkupnya dalam keputusan pendidikan itu, keputusan tersebut memerlukan informasi yang lengkap dan tepat. Informasi semacam ini akan diperoleh melalui penilaian. Ya, pada konsep dasar penilaian pendidikan, bahwasanya konsep penilaian yang akan dibicarakan tertitik tolak pada tujuan penilaian tersebut. Kemudian penilaian pendidikan adalah suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi sehingga seorang pemimpin dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau dilaksanakan. Kemudian informasi tersebut diperoleh melalui penilaian. Penilaian sebagai kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program dilaksanakan. Pemeriksaan yang diarahkan untuk membantu memperbaiki program itu dan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran penilaian pendidikan. Dalam kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan, yaitu yang pertama untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode. Yang kedua yaitu untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran dan untuk menghindari situasi yang berdampak merusak. Yang terakhir yaitu untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua dalam mengembangkan organisasi sekolah. Sedangkan untuk sasaran penilaian yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian mengingatkan informasi tentang sesuatu tersebut. Dengan menggunakan diagram transformasi, menurut Andini, sasaran penilaian mempunyai unsur-unsur. Yang pertama yaitu input. Input adalah
untuk mengetahui pribadi seorang siswa yang utuh dan dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk tes sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani setidaknya mempunyai 4 elemen. Yang pertama, kemampuan siswa yang akan mengikuti program memasuki sekolah. Kemudian guru akan melihat kemampuan siswa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan tersebut yaitu dengan tes kemampuan. Kemudian juga ada lagi kepribadian, yang dimana sesuatu yang biasa terdapat di setiap diri manusia dengan menampakkan kepribadian itu dari sikap tingkah laku yang dimiliki siswa tersebut. Alat untuk mengukur kepribadian itu disebut dengan tes kepribadian. Kemudian ada sikap, yang dimana sikap adalah termasuk ke dalam bagian dari tingkah laku yang dimiliki manusia. Namun, ada hal yang lebih menonjol dari sikap dan sangat dibutuhkan dalam sebuah pergaulan. Alat yang dapat untuk mengukur keadaan sikap dinamakan dengan tes sikap. Yang terakhir yaitu tes intelijensi, yang dimana EQ itu bukanlah intelijensi. EQ berbeda dengan intelijensi, karena EQ hanyalah angka yang memberi petunjuk mengenai tinggi rendahnya intelijensi seseorang. Kemudian yang kedua yaitu transformasi. Transformasi adalah unsur yang terdapat dalam transformasi semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penelitian demi diperolehannya hasil pendidikan yang diharapkan. Untuk transformasi mempunyai objek penilaian antara lain seperti kurikulum, metode, sarana pendidikan, kemudian sistem administrasi, kemudian juga guru. Yang terakhir yaitu output. Output adalah penilaian terhadap lulusan suatu sekolah di kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi yang dimiliki siswa selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian. Kecenderungan yang ada pada saat ini adalah bahwa guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau kesadaran kecerdasannya saja. Alatnya adalah tes tertulis. Kemudian fungsi penilaian. Fungsi penilaian pada akhir suatu pelajaran itu menekankan pada perbaikan proses belajar mengajar yang diselenggarakan berdasarkan suatu pelajaran tersebut. Penilaian pada akhir program pengajaran mempunyai fungsi yang berlainan. Fungsi yang ditekankan pada penentuan keberhasilan belajar setiap murid yaitu untuk menentukan semacam keperluan memberikan nilai raport, penentuan kenaikan kelas, seleksi dan sebagainya. Ada fungsi penilaian dan fungsi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai bahan diagnosis dan pengembangan dari hasil penilaian. Dapat digunakan sebagai dasar diagnosis kelemahan atau keunggulan siswa. Kemudian juga sebagai bahan seleksi dari hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar seleksi penentuan siswa menurut jenis jurusan atau jabatan. Ada juga sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas dari hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat naik kelas atau tidak sebagai wujud nilai atau skor dari rapor siswa. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan dari hasil penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar seleksi penentuan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Pengelompokan fungsi penilaian dalam kegiatan evaluasi atau penilaian pendidikan dan pengajaran menurut Purwanto
yaitu yang pertama untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melaksanakan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajar sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu tujuan, materi, metode, alat, dan prosedur dan juga alat evaluasi. Kemudian juga untuk keperluan bimbingan konseling atau BK. Hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan bimbingan konseling. Guru pembimbing lainnya seperti untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan atau kekuatan atau kemampuan siswa, untuk mengetahui dalam hal-hal yang apa seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. Kemudian juga sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan, sehingga pihak sekolah dapat mengembangkan proses pembelajaran di masa yang akan datang agar terciptanya suasana yang lebih baik dan kondusif. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.